Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu diberkahi Allah kesehatan. Nah, anak-anakku sekalian, bertemu kembali dalam video pembelajaran IPA. Salam IPA. Ingat-ingat, pahami dan amalkan dalam kehidupan kita. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang fertilisasi dan kehamilan. Namun, sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan lebih berkah dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa, kita mulai ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kalian dapat mendeskripsikan proses fertilisasi melalui kegiatan pengamatan video ini dengan benar. Yang kedua, kalian dapat mendeskripsikan kehamilan melalui kegiatan pengamatan video ini dengan benar. Dan yang ketiga, kalian dapat menjelaskan proses perkembangan janin dalam rahim melalui kegiatan pada LKPD di akhir pembelajaran nanti. Nah, anak-anakku sekalian, apakah kalian masih ingat gambar apa di samping saya ini? Ya, betul. Ini adalah gambar fase siklus menstruasi. Menstruasi terjadi apabila sel telur yang terdapat pada tuba falopi tidak dibuahi oleh sel sperma. Lalu, bagaimanakah apabila sel telur yang terdapat pada tuba falopi tersebut dibuahi oleh sel sperma? Nah, maka dari itu kita akan belajar tentang fertilisasi. Fertilisasi adalah pembuahan yang terjadi saat oosit sekunder yang mengandung ovum dibuahi oleh sel sperma. Proses pembuahan ini terjadi pada oviduct atau tuba falopi atau saluran sel telur. Ketika jutaan sel sperma yang masuk dalam reproduksi perempuan, hanya ada satu sel sperma yang bisa membuahi ovum. Setelah sel sperma memasuki membran ovum, maka secara langsung ovum akan membentuk bentukan yang tidak dapat dilewati oleh sperma yang lain. Agar kalian lebih memahami bagaimanakah proses fertilisasi itu terjadi, kita lihat tayangan video berikut ini ya. Sel telur keluar dari ovarium, ditangkap Fimbriae, kemudian memasuki tuba falopi. Jutaan sperma dihasilkan dalam sekali ejakulasi saat puncak senggama. Sesaat setelah dipancarkan di dalam mulut rahim, sel sperma bergerak ke rongga rahim untuk mencari sel telur yang matang dan siap untuk dibuahi. Dari jutaan sperma yang dipancarkan, hanya beberapa yang dapat bertahan hidup mencapai indung telur, dan hanya satu yang dapat mencapai dan hidup di indung telur. Sperma kemudian mempenetrasi ke dalam sel dinding telur, kemudian mengkombinasikan materi genetiknya dengan sel telur dalam proses yang disebut pembuahan. Sel telur yang telah mengalami pembuahan selama perjalanannya menuju rahim, zigot akan mengalami beberapa perubahan. Di rahim, zigot akan menempel di dalam dinding rahim, dan disinilah zigot akan berkembang menjadi embrio dan akhirnya akan menjadi janin. Setelah kalian tadi telah melihat tayangan bagaimanakah sel sperma dapat membuahi sel telur, coba mari kita renungkan bersama. Bagaimana ya sel sperma tersebut dapat menemukan lokasi sel telur? Apakah sel spermaku tidak tersesat? Yang pertama, karena sel telur tersebut menghasilkan senyawa kimia yang berupa hormon progesteron. Senyawa kimia tersebut mengeluarkan aroma atau bau yang khusus yang dapat membawa sel sperma tersebut menemukan keberadaan sel telur. Yang kedua, sensor panas atau suhu tuba falopi lebih tinggi dibandingkan suhu tempat penyimpanan sperma.
Nah, anak-anakku sekalian, coba kita renungkan bersama-sama betapa hebat Allah yang mendesain mekanisme pergerakan serta susunan sperma yang dilengkapi oleh mitokondria sebagai energi pergerakan menuju sel telur. Dan maha besar Allah yang mengatur desain sel sperma yang sedemikian rupa agar dapat menemukan lokasi sel telur. Kita memasuki pada sesi Quran Immunity. Kalian saya minta untuk membaca Al-Quran kalian, yaitu pada surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan 16. Ayat tersebut menjelaskan proses penciptaan manusia, yaitu awal kehidupan. Kalian baca surat tersebut dan pahami arti yang terkandung dalam surat tersebut. Setelah kalian membaca surat tersebut, kita renungkan bersama betapa besar kuasa Allah dan harusnya menambah rasa syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Setelah terjadi peleburan antara sel sperma dan sel telur pada tuba falopi atau saluran sel telur, maka akan terbentuklah zigot. Zigot ini akan terus membelah menjadi 2, menjadi 4, dan seterusnya. Pembelahan yang terus terjadi akan menghasilkan kumpulan sel yang dinamakan sebagai morula. Berikut adalah gambar morula. Morula tersebut terus mengalami pembelahan sehingga terbentuklah blastosit. Blastosit tersebut akan menempel atau implementasi pada endometrium atau dinding rahim. Berikut digambarkan skema proses fertilisasi hingga implementasi embrio pada endometrium. Dimulai dari proses peleburan antara sel telur dengan sel sperma sehingga terbentuklah zigot. Zigot terus membelah sampai hari keempat membentuk morula. Morula membelah sampai hari ke-6 sampai dengan 7 membentuk blastosit. Blastosit ini siap tertanam pada endometrium dan memasuki proses perkembangan embrio yang disebut sebagai kehamilan. Setelah blastosit tersebut tertanam pada dinding rahim, maka proses kehamilan akan terjadi. Embrio akan mulai berkembang pada rahim. Perkembangan embrio terjadi sekitar 9 bulan 10 hari atau sekitar 37 minggu. Perkembangan embrio dalam kandungan dibagi menjadi 3 periode atau yang disebut sebagai trimester, yaitu trimester awal, trimester tengah, dan trimester akhir. Bagaimana proses perkembangan embrio tersebut dalam rahim? Kita lihat video berikut ini ya. Ku buka album biru penuh debu dan usang. Ku pandangi semua gambar diri kecil bersih belum ternoda. Pikirku pun melayang, dahulu penuh kasih. Teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditinggal.
dari bibirku takkan jadi derita. Tangan halus dan suci telah mengangkat tubuh ini. Jiwa, raga, dan seluruh hidup rela Dia berikan. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Oh Bunda, ada dan tiada dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Pikirku pun melayang, dahulu penuh kasih, teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Nah, sekarang kita masuki sesi Quran Immunity yang kedua. Sekarang cobalah kalian buka Al-Quran kalian. Kita baca bersama-sama surat An-Nahl ayat 78 yang menjelaskan tentang peristiwa kelahiran. Bacalah surat tersebut, kemudian pahami dan resapi bagaimanakah arti surat tersebut. Setelah kalian membaca surat tersebut, maka betapa besar perjuangan ibu kalian dalam berjuang mengandung dan melahirkan kalian. Makalah dari itu, wajiblah kita berbakti kepada ibu dan ayah kita. Untuk penugasan, coba kalian amati dua gambar bayi kembar berikut ini. Bayi kembar pertama memiliki wajah yang mirip persis satu dengan yang lainnya. Bayi kembar kedua memiliki sedikit kemiripan dengan bayi yang satunya. Yang pertama disebut sebagai kembar monozigot dan yang kedua disebut sebagai kembar dizigot. Sekarang cobalah analisis bagaimana proses terjadinya kembar monozigot dan kembar dizigot. Kemudian yang kedua, lakukan kegiatan LKPD pembelajaran 3 tentang fertilisasi dan kehamilan pada link berikut ini ya. Alhamdulillahirobbilalamin, kita telah selesai pada proses pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Kita bertemu dalam video pembelajaran IPA selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.